Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT dan makalah kami yang berjudul Sistem Operasi. PPT dan makalah ini disusun untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi yang dibimbing oleh Ibu Laili Wahyunita Bunyamin Eskom. Tugas ini disusun oleh Maira Musdalifah, Mulyana Setia Hapsari, dan saya selaku moderator Sarif Hidayat. Ya. Pengertian sistem operasi akan dibacakan oleh saudari Maira Musdalifah. Terima kasih. Padanya disilakan. Ya. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi, yang dimana sistem operasi sering ditujukan kepada semua software yang masuk dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi software terinstall. Nah, di sini terlihat bahwa pengertian sistem operasi tersendiri adalah sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Kemudian, ada sejarah sistem operasi. Yang pertama, ada generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955, yaitu generasi pertama yang merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Lalu kemudian di generasi kedua ada pada tahun 1955 hingga 1965, yaitu generasi ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada contohnya seperti FMS dan IBS-YS. Kemudian, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana ada pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user. Kemudian, pada generasi keempat, yaitu pasca 1980-an, dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana-mana. Ya, selanjutnya, pada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Maulida. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan apa itu jenis-jenis sistem operasi komputer. Jenis-jenis sistem operasi komputer itu ada 4 jenis sistem, yaitu yang pertama MS-DOS, Fixed Operating System. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini, karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer, namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Yang kedua, sistem operasi Windows. Windows menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dan instalasinya sangat mudah. Sedangkan kelemahan utamanya ialah rentan terkena virus. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer
walau jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows. Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Kelebihan utama dari sistem operasi Linux ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Tetapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Untuk kelemahan utamanya ialah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. Dan yang keempat, sistem operasi macOS. macOS sering juga disebut Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Pengguna macOS jauh lebih sedikit dibanding pengguna Windows dan Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi macOS ialah tidak mudah terkena virus. Sedangkan kelemahan utamanya ialah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Cara kerja sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap cara kerja, yakni melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Tampilan komputer, hardware, adalah berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Terima kasih. Itulah penjelasan dari cara kerja sistem operasi komputer. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah sistem operasi sering ditujukan kepada semua software yang masuk dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi software terinstal. Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Jenis-jenis sistem operasi komputer ada 4. Yang pertama MS-DOS, yang kedua sistem operasi Windows, yang ketiga sistem operasi Linux, dan yang keempat sistem operasi Mac OS. Ya, sekian dari kami. Jika ada salah hilap dalam penulisan maupun penuturan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.